Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Hanif Lutfi. Kita akan melanjutkan membaca kitab Ar-Ruh. Pada kesempatan kali ini kita akan melihat dan membaca apa komentar Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah berkaitan dengan mengirimkan hadiah bacaan Al-Quran kepada Nabi. Di Indonesia kita biasa mendengar ketika kita mengirimkan pahala bacaan Al-Quran biasanya dimulai dengan ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira bagaimana ini? Kira-kira bagaimana pandangan dari Ibnu Qayyim dalam kitabnya Ar-Ruh? Kalau sebelumnya kita membahas tentang hadiah pahala kepada orang yang sudah meninggal, Ibnu Qayyim termasuk ulama yang menyatakan boleh dan sampai ya berkaitan dengan mengirimkan hadiah bacaan Al-Quran. Tapi kalau kepada Nabi bagaimana, kita akan baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Fa in qila, kalau dikatakan, fama taquluna, apa yang kalian ucapkan fil ihda'i, terhadap mengirimkan hadiah ya, menghadiahkan ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadiah pahala pastinya. Qila, diucapkan ya, minal fuqaha'i al mutaakhirina, di antara beberapa ulama fuqaha ahli fikih mutaakhir atau yang belakangan, man, ada orang istahabahu, yang menganggap hal itu sebagai kesunahan. Wa minhum, dan di antara mereka ya, di antara ulama yang fuqaha itu, man lam yastahibahu, ada yang tidak menganggap hal itu sunnah. Wa ra'ahu bid'atan, bahkan menganggapnya bid'ah. Jadi para ulama memang berbeda pendapat terkait hal itu ya. Ada yang bilang itu sunnah, ada yang bilang itu bid'ah. Yang bilang bid'ah li'anna sahabata, karena para sahabat Nabi lam yakunu yaf'alunahu, mereka tidak melakukannya ya. Wa anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi itu sallallahu alaihi wasallam lahu ajru kulli man amila khairan, buat beliau dapat pahala setiap amal kebaikan min ummatihi, dari umatnya, min ghairi ayyangkusa min ajril amili syai'un, tanpa dikurangi pahala dari orang yang melakukan hal itu sama sekali. Kenapa? Li'annahu huwallazi dalla ummatahu, karena beliaulah yang menunjukkan umatnya ya. Ini disebutkan oleh Ibnu Qayyim, ala kulli khairin, terhadap setiap kebaikan, wa arsyadahum, dan menunjukkan mereka, wa ta'ahum ilaihi, dan mengajak kepada mereka terhadap kebaikan itu. Wa man da'a ila huda, siapa yang mengajak kepada petunjuk, falahu, maka dia minal ajri, dapat pahala, mithlu ujuri man ittaba'ahu, dapat pahala setiap orang yang mengikutinya, min ghairi ayyanqus min ujurim syai'un, tanpa dikurangi sedikit pun pahala itu. Wa kullu huda, setiap petunjuk, wa ilmin, dan setiap ilmu, fa innama nalahu ummatu ala yadihi, umatnya itu memperoleh dari beliau, dari Nabi. Falahu, maka pastinya buat beliau, mislu ajri man ittaba'ahu, dapat pahala orang yang mengikutinya, ahdahu ilaihi, baik orang itu memberikan hadiah kepada Nabi, aulam yuhtihi, atau tidak memberikannya. Wallahu a'lam. Jadi kita bisa simpulkan Imam Ibnu Qayyim di sini memang tidak memilih di antara duanya ya, di antara keduanya, cuma beliau menyebutkan ada yang menganggap sunnah, ada yang menganggap bid'ah gitu kan. Dan memang beliau cenderung ya menyitir argumentasi dari orang yang menganggap bid'ah, tapi memang beliau di sini tidak secara spesifik mengikuti pendapat yang mana dari dua pendapat itu. Ini apa yang kita bisa baca dari pernyataan Imam Ibnu Qayyim. Tapi kalau bagaimana dengan pendapat ulama-ulama yang lain ya, kita akan baca di pertemuan berikutnya. Saya akan carikan pernyataan dari para ulama selain dari Imam Ibnu Qayyim. Tetap bersama saya Hanif Lutfi, kurang lebihnya sama maaf. Kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Kita juga akan membaca kitab Ar-Ruh dari bab-bab yang lainnya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.